Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas beberapa latihan soal tentang materi probability. Koko udah siapin beberapa soal yang akan Koko bahas. Sebelum Koko mulai pembahasannya, bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Kemudian kalian juga bisa share video ini kalau menurut kalian video ini bisa membantu. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Di soal pertama, kita punya dua events, dua kejadian A dan B. Probability dari A itu 1/6. Probability dari B complement given A itu 2/3. B complement given A, probability-nya 2/3. Kemudian probability A complement and B complement itu 2/9. Pertanyaan dia, buktikan bahwa probability A and B itu adalah 1/18. Koko akan jalanin dari sesuatu yang kita udah tahu terlebih dahulu. Yang pertama, kita udah tahu bahwa probability B complement given A itu 2/3. Jadi kalau dijalanin dari sana, kita akan dapat probability B complement given A itu 2/3. Conditional probability bisa dihitung dengan formula B complement NA divided by probability of A. Itu adalah 2/3. Probability A kita udah tahu, yaitu 1/6. Dengan demikian kita bisa dapat probability B complement NA. Probability B complement NA itu adalah 2/3 dikali probability of A. 2/3 dikali probability of A-nya 1/6. Kalau dihitung sekilas kita akan dapat 1/9. Nah, gimana cara kita untuk mencari probability A and B? A intersect atau A and B. Untuk mempermudah membayangkan kasusnya, Koko akan gambar suatu Venn diagram. Kita punya dua himpunan atau dua set. Yang pertama Koko punya himpunan A, katakanlah ini. Kemudian yang kedua Koko punya himpunan B. Katakanlah ini B. Nah, dari dua himpunan ini, kita ingin mencari intersection-nya. Intersection itu berarti bagian yang di tengah-tengah. Dari info yang Koko sudah punya, kita punya B complement NA. Bukan B diiris dengan A. Bukan B diiris dengan A. Bukan B diiris dengan A itu adalah bagian ini. Jadi yang Koko barusan arsir warna merah itu adalah bukan B diiris dengan A. Jadi ini 1/9. Sedangkan probability A-nya itu adalah 1/6. Diketahui di soal. Dengan demikian untuk mencari yang arsiran kecil di sana, kita tinggal kurangi 1/6 dengan 1/9. Nanti dapatlah jawaban yang pertama. Jadi untuk yang pertama, probability A and B ini adalah probability A minus probability B complement NA. 1/6 dikurang 1/9. Kalau dihitung hasilnya 1/18. Terbukti bentuk yang dia mau, inilah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berikutnya, kita mau cari probability dari B. Probability dari B, kalau Koko arsir, kita mau cari ini. Berapa peluang dari himpunan B? Jadi semua lingkaran B ini berapa peluangnya? Untuk cari himpunan B, Koko akan teliti lebih jauh. Bentuk ini itu apa sih? Bukan A, iris, bukan B. Bukan A, iris, bukan B. Bukan A ada di sini. Ini semua adalah bukan A. Kemudian bukan B adalah ini. Itu bukan B. Irisannya kalau kita teliti itu adalah daerah di luar sini. Itulah probability A complement and B complement. Koko akan jalanin dari sana untuk mendapatkan info lain yang bisa kita pakai untuk cari probability dari B.
Probability A complement and B complement. Basically yang ini ya. Kalian boleh arsir dulu untuk lihat arsirannya yang mana. Yang Koko arsir warna merah ini 2/9. Berarti Koko bisa cari probability A or B. 1 dikurang probability A or B. 1 kemungkinan semuanya itu 1 dikurang A or B. Kita dapat A complement and B complement. A complement sama B complementnya 2/9. 1 dikurang A or B-nya kita ketemu. Dari sini kita dapat probability A or B itu adalah 7/9. Dari probability A or B, kita bisa dapat probability B. Probability A or B ini adalah probability A tambah probability B minus probability A and B. Tinggal dijalanin, kita akan dapat 7/9 sama dengan probability of A, yaitu 1/6, plus probability of B kita mau cari, minus probability A and B itu adalah 1/18. Tinggal di-solve untuk probability B. Kalau kita kalkulatorin sedikit, 7/9 ditambah 1/6, dikurang 1/6, ditambah 1/18. Hasilnya adalah 2/3. Itu probability dari B. Pertanyaan terakhir, are A and B independent events? Justify your answer. Dua himpunan akan independen atau dua kejadian akan independen jika hasil perkaliannya sama dengan intersectionnya. Jadi A and B are independent if probability of A and B itu equals to probability of A times probability of B. Probability of A and B kita udah dapat dari poin yang pertama, yaitu 1/18. Probability of A 1/6 dari soal tadi. Probability of B itu 2/3 kita barusan hitung. Nah, ternyata dia tidak sama. Ini kalau kita hitung hanya 1/9. Dengan kata lain, A dan B tidak independen. A and B are not independent. Nah, ini pembahasan untuk bagian yang pertama atau soal yang pertama. Jadi untuk soal dengan tipe seperti ini akan lebih mudah kalau kita gambar diagram Venn-nya untuk melihat info apa yang soalnya kasih dan info apa yang ingin kita cari. Koko lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, soalnya bilang, kita punya 3 buah mesin. Ada mesin A, mesin B, dan mesin C. Mesin A ini menghasilkan 25% golf balls. Mesin B menghasilkan 35%, mesin C itu 40%. Totalnya ini 100%. Jadi bola golf yang dihasilkan oleh perusahaan ini atau oleh pabrik ini itu dihasilkan oleh 3 mesin ini aja. Kemudian bola-bola tersebut are either yellow atau white. Jadi bola golf yang dihasilkan itu punya 2 warna, either yellow atau white. Dari yang diproduksi oleh mesin A dan B, 20% dan 30% itu yellow. Jadi mesin A menghasilkan 20% yellow. Mesin B menghasilkan 30% yellow. Berarti sisanya udah pasti white. Kemudian, it is known that the probability of picking a yellow ball is 0.355.
Kita dikasih tahu info peluang kita mendapatkan bola berwarna kuning. Itu adalah 0,355. Sebelum Koko jawab pertanyaannya, soal seperti ini akan lebih mudah dilihat kalau kita gambar tree diagramnya. Jadi Koko akan mulai dari tree diagram. Pertama ada 3 kemungkinan, yaitu A, B, dan C. Masing-masing kemungkinannya adalah 0,25 untuk A, 0,35 untuk B, dan 0,40 untuk C. Mesin A menghasilkan 20% bola berwarna kuning. Jadi di sini kita akan lanjutkan lagi. Mesin A menghasilkan bola berwarna kuning dengan peluang 0,2. Sisanya sudah pasti bola berwarna putih, 0,8. Mesin B itu menghasilkan bola berwarna kuning dengan peluang 30% atau 0,3. Sisanya udah pasti white, 0,7. Mesin C-nya kita nggak tahu. Jadi mesin C ini juga sama sebenarnya. Menghasilkan bola berwarna kuning dan putih, tapi probability-nya tidak diberitahu. Setelah gambar tree diagram, kita baru akan lihat bagian pertama. Soalnya bilang, jika kita akan ambil 3 bola secara acak, jadi ada 3 bola yang kita ambil, berapa peluang minimal 2 bola itu dihasilkan oleh mesin B. Minimal 2 dari mesin B. Karena soalnya bilang minimal 2, berarti boleh 2 bola dari B, boleh juga 3 bola dari B. Jadi Koko akan tulis seperti ini. B menghasilkan 2 atau B menghasilkan 3. Nah, berapa probability B menghasilkan 2 bola? Berarti Koko bisa tulis bola pertama dari B, bola kedua dari B, bola ketiga bukan B. Ada kemungkinan lain yaitu bola pertama B, bola kedua bukan, bola ketiga B lagi. Kemungkinan ketiga, pertama bukan B, kedua B, ketiga B. Mesin B maksudnya ya. Ditambah, sudah nggak ada lagi kemungkinan untuk mesin B menghasilkan 2 bola, hanya ini. Kemudian mesin B menghasilkan 3 bola. Berarti bola pertama dari B, bola kedua dari B, bola ketiga dari B. Tinggal dihitung probability-nya. Bola pertama dari B, berarti 0,35. Bola kedua dari B, 0,35 juga. Bola ketiga bukan B. Bukan B berarti boleh A, boleh C. Probability-nya 0,65. Nah, 3 kemungkinan yang pertama Koko tulis di sini, ini semua probability-nya sama. Hanya beda-beda posisinya aja. Jadi Koko boleh kaliin 3 aja. Ditambah B, B, B. Berarti 0,35 pangkat 3. 0,35 pangkat 3. Kalau dihitung hasilnya nanti 0,282. Itu peluang at least 2 bola dari mesin B. Kita lanjut bagian kedua. Bagian kedua dia bilang minimal 1 bola berwarna kuning. Dia nggak ngomong mesinnya dari mesin mana. Jadi boleh aja mesin A, boleh mesin B, boleh mesin C. Yang pasti dia pengen minimal 1 bola berwarna kuning. Kalau dia bilang minimal 1, berarti boleh 1 kuning, boleh 2 kuning, boleh 3 kuning. Ada banyak kemungkinannya. Koko akan mainkan komplemennya. 1 dikurang semuanya putih.
1 dikurang semuanya putih, itulah probability at least 1 kuning. Jadi yang nggak boleh atau komplement dari minimal 1 berwarna kuning, itu adalah semuanya putih. 1 dikurang semuanya, ketiga bola yang kita ambil itu berwarna putih. Kita sudah tahu probability bola berwarna kuning 0,355. Ada di sini. Berarti probability bolanya putih, karena hanya ada 2 bola di kasus soal ini. Semuanya putih itu berarti 1 dikurang 0,355 pangkat 3. 1 min 0,355 ini untuk probability putih. Kenapa pangkat 3? Karena kita ambil 3 bola. Jadi, white, white, white. Masing-masingnya adalah 1 minus 0.355. Kalau dihitung, 1 min 0,355 pangkat 3, 1 minus answer. Koko dapat 0,732. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang C atau ketiga. Dia bilang minimal 1 berwarna yellow, at least 1 is yellow, given that, ciri-ciri dari conditional probability, given that, all the balls picked are from mesin A. Semua bolanya itu diambil dari mesin A. Jadi yang kita mau cari adalah probability at least 1 yellow, given that the balls picked are from mesin A. Semuanya from A. Nah, dalam conditional probability, bagian belakang ini merupakan sample space-nya. Jadi all from A ini adalah sample space. Jadi saat melihat tree diagram, Koko boleh hanya melihat bagian ini aja. Inilah sample space-nya. Yang bawah ini kita nggak usah lihat lagi. Karena dia bilang all from A. Dialah sample space yang baru untuk conditional probability. Jadi kalau Koko lihat bagian ini aja, at least 1 yellow, itu artinya boleh 1 yellow, boleh 2 yellow, boleh 3 yellow. Koko bisa hitung dengan cara 1 minus semuanya white. Tapi semuanya white ini cukup dilihat dari mesin A. Nggak perlu dilihat dari keseluruhan cerita. Ini only from A. Jadi 1 dikurang semuanya putih. Semuanya putih itu berarti 0,8 kali 0,8 kali 0,8. 0,8 pangkat 3. 1 min 0,8 pangkat 3. Kalau dihitung hasilnya 0,488. Ini bagian yang ketiga. Jadi, Koko nggak gunakan formula dari conditional probability untuk soal ini. Kenapa Koko nggak pakai formula conditional? Karena kita bisa kerjakan dengan lebih mudah. Sample space-nya yang A. Berarti kita lihat probability yang atas ini aja. Nggak usah lihat yang lain. Lanjut ke soal yang B. Dia bilang, due to malfunction of mesin A, karena ada kesalahan dari mesin A, 10% dari bola yang dihasilkan oleh mesin A itu rusak. Jadi 10% dari bola yang dihasilkan oleh mesin A itu bakal rusak atau faulty. Find the proportion of white balls that are faulty. Carilah proportion ini peluang, dari bola berwarna putih.
that are faulty. Ini juga ciri-ciri atau tipe-tipe kalimat yang menyatakan conditional. Kita mau cari peluang bolanya rusak dari bola berwarna putih aja. Rusak dari bola berwarna putih. Artinya white balls-nya ini akan menjadi sample space. Jadi kalau Koko tulis, pertanyaannya adalah probability faulty given that white. Ini berapa? Nah, karena sekarang sample space-nya adalah white, white itu muncul di banyak tempat. Jadi Koko nggak bisa pakai cara yang sebelumnya ini. Karena sample space-nya munculnya di bagian ini, dan bagian ini. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi sample space-nya muncul di A. Kemungkinannya cuma 2. Kita bisa pakai cara itu dan lebih mudah. Jadi mau nggak mau untuk bagian kedua, kita akan pakai formula conditional probability. Faulty and white dibagi dengan probability white. Probability white kita sudah tahu. Tahu dari mana? Dari soal. Soal kasih tahu untuk keseluruhan cerita ini probability yellow 0,355. Berarti probability white-nya 1 dikurang 0,355. Faulty and white kita juga bisa cari. Faulty and white. Faulty and white. Faulty hanya bisa muncul dari mesin A, karena mesin A yang ada errornya atau ada kerusakannya. Jadi faulty and white itu adalah probability mesinnya mesin A menghasilkan bola white dan dia rusak. Probability mesin A itu 0,25. Probability mesin A menghasilkan white 0,8. Jadi dikali dengan 0,8, probability dia faulty 10%. Per 1 minus 0,355 atau 0,645. Kalau dihitung kita akan dapat jawabannya. Dibagi 0,645, kalau Koko hitung kita dapat 0,0310. Nah, ini soal yang kedua.